Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam kenal dari Transportasi Channel. Di sini kita akan berbicara tentang mengenai alat transportasi yang ada di dunia. Kemudian pada kesempatan ini adalah part 2 atau bagian 2 dari bahasan atau fokus dari channel yang kita buat. Nah, seperti di channel di part 1 tadi, sedikit kesalahan teknis mungkin, tapi apa namanya, cukup menjadi sebuah momentum juga dan baguslah untuk yang part 1 maksudnya. Nah di part 2 ini terlalu banyak bahasa basi ya. Ya udah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi di part 1 kita berbicara tentang kendaraan transportasi darat, laut, dan udara, maka sedikit yang akan kita singgung di sini adalah yang udara. Tadi masih sedikit kita singgung maksudnya, itu fokus ke kendaraan udara begitu. Tadi darat apa aja? Masih ingat kendaraan di darat? Kita review lagi ya. Di antaranya kendaraan di darat itu kendaraan di alat transportasi darat maksudnya ya. Alat transportasi darat itu di antaranya adalah motor, ya, kendaraan bermotor, kemudian ada bajai, ada mobil, ada bus, ada truk, ada kereta api. Menjadi sebuah ingatan yang sangat kuat kereta api dan dengan mesin dan konektornya ya. Kemudian sepeda yang tidak kalah pentingnya, goeser sejati maupun goeser musiman. Kemudian becak, becak kemudian delman, dan satu lagi adalah ini pedati, ya pedati. Kita kembali ke zaman nenek moyang dulu, pedati. Oke, kita seperti tadi ya. Kita lihat dulu. Oke, baik. Terima kasih kepada Google yang telah menyediakan banyak sekali info dan banyak sekali pengetahuan yang kita ingin dapatkan. Kita akan berbicara lebih lanjut atau lebih jauh di salah satu link dari mantap.com, alat transportasi laut modern. Nah, sebelum kita ke udara, kita ke laut dulu ya, teman-teman. Nah, alat transportasi laut modern dan contoh serta gambar merupakan ulasan menarik dari seputar tema pada kali ini. Alat transportasi laut modern disebut demikian karena adanya sentuhan teknologi sehingga fungsinya lebih maksimal ketimbang kendaraan laut tradisional yang juga dipakai oleh manusia pada zaman dahulu. Pastinya masih ada yang dipakai sampai sekarang. Sebelum kami sebutkan alat transportasi satu persatu, maka perlu kita pahami bahwasanya bicara tentang laut, maka kita akan bicara tentang air. Sedangkan berbicara tentang air, maka kita akan berbicara mengenai sungai, danau, dan juga dilintasi oleh kendaraan berbasis air. Seperti di part 1 tadi kami sebutkan, kalau di awal kita sebutkan itu, saya sebutkan bahwasanya itu adalah alat
transportasi air, bukan laut ya. Nah, langsung saja mungkin ini apa? Nah, ini saya sebutkan di sana tadi. Di part 1 kita ulang lagi. Yang pertama, wind speed. Betul nggak ya bacanya? Terima kasih kepada betux.com. Kapal ini yang diterjemahkan menjadi wind speed adalah sebuah alat transportasi laut modern yang menggunakan tenaga angin dan gas sebagai bahan bakarnya. Adalah Terjelade, seorang insinyur asal Norwegia yang merancang sebuah kapal cargo yang bergantung pada bahan bakar alternatif untuk sumber tenaganya sehingga akan menurunkan emisi, konsumsi bahan bakar, dan biaya bunker dalam upaya untuk membuat kapal lebih efisien. Kemudian kapal yang dilengkapi dengan sistem propulsion yang didukung dengan pembangkit listrik hibrid yang menggunakan bahan bakar LNG ditambah dengan listrik yang dihasilkan oleh lambung kapal yang memanfaatkan bentuk aerodinamika sehingga menghasilkan daya angkat. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem komputer yang mampu menelusuri dan menghitung rute terbaik berdasarkan data meteorologi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kapal mampu menghasilkan energi listrik secara maksimal dengan memanfaatkan tenaga angin. Coba kita lihat. Oh, tenaga angin kan? Oke, sip. Yang kedua adalah Mayflower Autonomous Ship. Bentuknya unik. Terima kasih kepada penyedia gambar Mayflower Autonomous Ship via BBC. Oke, adalah sebuah kapal penjelajah yang merupakan remaket dari kapal penjelajah Mayflower yang bersejarah. Proyek yang unik hasil kerja dari antar Universitas Kilimus dan perusahaan kapal laut tanpa awak. Desain kapal ini dibuat oleh sebuah perusahaan desain yang memenangkan kompetisi desain kapal pesiar Subtel World Design. Itu ya. Kemudian terlalu panjang nanti. Secara umum teknologi yang dipakai di sini adalah menghasilkan sebuah kapal dengan panjang 32,5 meter MAS akan digerakkan dengan mesin yang menggunakan energi terbarukan sebagai sumber energinya dan akan berlayar selayaknya kapal layar pada umumnya. Dan secara resmi diluncurkan pada tahun 2020 kemarin. Oke, Mas akan mulai berlayar dari Plymouth, Inggris pada September 2020 dalam rangka memperingati 400 tahun perjalanan Mayflower. 3 kapal perang masa depan. Masa depan harus perang ya. Kita cinta damai. Kapal perang masa depan P2050 via Google Image. Oke, terima kasih Google atas gambarnya. Kapal ini dijuluki T2050. Merupakan konsep yang menggabungkan antara 3 jenis kapal, yaitu Sea Shadow milik Angkatan Laut Amerika, kapal Trimaran, dan kapal jet hijau. Dalam hal desain, kapal ini banyak mengadaptasi bentuk dari kapal perusak Zoom Wolf milik Angkatan Laut AS. Oke, kita lanjutkan ya. Pengembangan konsep kapal ini didanai oleh Angkatan Laut Inggris dan Kementerian Pertahanan Inggris yang rencananya akan direalisasikan di tahun 2050. Kita berbicara tentang kendaraan laut modern ya, sekali lagi. Kemudian sebuah landasan yang berguna untuk menunjukkan Dornes dan juga cukup besar untuk dapat mendaratkan helikopter. Coba lihat dulu di atasnya. Oh ya, lumayan ya. Oke. Selanjutnya 4 kapal masa depan AAWA, kapal kargo tanpa awak. Kapal masa depan AAWA via Information. Oke, terima kasih Information. Kapal ini dikenalkan ke publik pada saat acara Autonomous Ship Technology Symposium 2016 di Amsterdam. Kemudian info yang selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah kapal kargo raksasa AAWA ini memiliki dek dengan permukaan yang halus seperti seekor ikan paus.
Alhamdulillah. Tanpa struktur yang terlihat luar biasa, mereka juga merancang agar kapal ini dapat menjelajahi lautan tanpa menimbulkan kebisingan. Itu bisa dibayangkan ya, di dalam laut tanpa kebisingan. Oke, yang kelima adalah City of Marion. Selintas ini mirip dengan seekor ikan pari. City of Marion via Daily Mail. Oke, terima kasih Daily Mail. Di sini mana tadi ya? Kapal yang dibuat dengan rancangan yang sangat futuristik dengan daya tampung mencapai 7.000 orang ilmuwan. Oke. Kemudian kapal modern atau kendaraan laut modern. Kalau dilihat di sini yang tadi kita sebutkan di part 1, di sini ada banyak sekali panel surya. Ya enggak teman-teman? Coba lihat. Di atasnya itu banyak panel surya. Itu apa itu? The Turanor. The Turanor via New Atlas. Oke, terima kasih New Atlas. Kapal ini memiliki berat 100 ton, dilengkapi dengan mesin yang mampu tenaga dan kecepatan jelajah sebesar 5 knots. Semua tenaga itu dihasilkan oleh 29.124 panel surya yang memiliki efisiensi paling baik dibandingkan dengan lainnya. Proyek ini didirikan oleh penjelajah Swiss Raphael Domchan yang terinspirasi dari sebuah buku fantasi karangan J.R.R. Tolkien. Kapal ini adalah kapal bertenaga surya terbesar di dunia. Wow. Dan akan diluncurkan pada 31 Maret 2010. Pada Mei 2012, kapal ini menjadi kendaraan listrik tenaga surya pertama yang mengelilingi dunia. Wow. Keren. Oke, 7, kapal Blue Sapphire. Tulisannya begitu ya. Kapal Blue Sapphire tidak ada gambarnya. Oke, kita langsung aja. 8, kapal kargo tanpa awak. Kayaknya di atas ini sudah ya, kapal kargo tanpa awak. Tapi beda kapalnya ya. Kapal kargo tanpa awak. Oke, ini USV Max 5. Mirip seperti oke. Via Flix. Oke, terima kasih. Nah, kita baca lagi sih ya. Saat ini, persiapan akhir sedang berlangsung untuk pemunculan kapal sepanjang 12 meter yang akan berangkat dari Kanada dan bakal menyeberang atau transatlantik tanpa awak. Ini menjadi misi pertama sebuah kapal nirawak melintasi Laut Atlantik. Perjalanan survei itu diperkirakan memakan waktu sekitar 35 hari, sebulan lebih ya. Oke, 9. Kapal selam Odyssey. Nah, ini bisa mengingatkan dengan kejadian beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu lalu di Laut Bali ya, teman-teman ya. Oke, kapal selam yang memiliki panjang 17 meter dengan ruangan lebar 4 meter dan tinggi 5,5 meter. Mampu menyelam sampai kedalaman 35 meter. Kapal ini sendiri memiliki bobot atau berat seberat 72,6 ton. Oke. Memiliki 36 tempat duduk yang disusun berpasangan memanjang mengikuti panjang kapal. Ya, kalau misalnya pernah memasuki kapal selam, maksudnya pada saat dia masih di darat ya, itu kita akan merasakan sempitnya ruangan ya. Masuk ke dalam kapal selam, kemudian dari ruangan ke ruangan itu melewati lorong. Dia tempat duduk aja begitu. Ambil duduk, apalagi kalau badannya tinggi, duduk aja kan. Kemudian hanya bisa memuat 36 penumpang ditambah kru kapal, pilot serta kopilot. Oke, terakhir ya. Jet ski. Nah, jet ski sebenarnya adalah merek dagang. Oke. Dari perahu pribadi yang diproduksi oleh Kawasaki, namun setelah ini digunakan secara umum untuk merujuk pada jenis perahu pribadi. Oh, jet ski. Dengan jet ski, kita dapat menikmati sensasi bersepeda motor di atas laut. Jet ski ya, pernah dengar ya? Tidak ada ini.
Karena bodi yang kecil, maka kendaraan ini dapat juga digunakan di danau dan sungai. Jet ski, betul. Oke, betul, betul, betul. Baik, di beberapa daerah di Indonesia juga banyak yang menggunakan jet ski, gitu ya. Dulu juga di perairan pantai Cakat itu ada jet ski. Jet ski menjadi ini ya, menjadi salah satu wisata air dan alternatif menjadi pilihan masyarakat. Oke, apa kelebihan dari transportasi darat, dari transportasi air ini? Transportasi darat tadi di part 1 kita sebutkan bahwasanya bus yang paling besar ya, yang paling besar itu bus dapat menampung 60 orang penumpang, betul ya? Atau mobil yang biasanya kita kendarai itu hanya mampu satu mobil itu menampung 6 sampai 8 orang. Kalau 8 itu sudah sempit sekali, 6 ya maksimal ya. 2 di depan, supir dan sampingnya, 2 di tengah, 2 di belakang. Kalau seandainya ditambah lagi 2 atau bisa 8. 3 di belakang, 3 di tengah, 2 di depan. Supir dengan yang besar tentunya. Oke, satu, muatan lebih banyak. Nah, muatan lebih banyak. Kenapa? Barang yang dibawa oleh kendaraan laut bisa lebih banyak dan besar ketimbang kendaraan di darat. Contohnya adalah banyak mobil yang diangkut oleh kapal. Kita tahu bahwasanya mobil ada kendaraan darat. Mobil pun masuk ke dalam kapal. Di beberapa pelabuhan, mungkin maupun di Lampung, maupun Merak, itu pasti sering kita jumpai truk, kemudian mobil, ya kan mobil ya, truk aja itu antri masuk kapal. Muatannya lebih banyak dibandingkan kendaraan transportasi darat. Kemudian jangkauannya lebih luas. Karena di Indonesia negara kepulauan, maka dengan tidak semua tujuan dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat. Jadi kalau misalnya saya ingat teman-teman misalnya dari Papua, itu kalau pakai pesawat itu bisa berapa hari ya ke Jakarta. Tapi mereka memilih untuk menggunakan kapal. Nah, sekitar seminggu, kalau nggak salah begitu. Nah, zaman dahulu juga orang melakukan ibadah haji itu tidak dengan pesawat atau tidak menggunakan kapal terbang, tapi menggunakan eh, kapal laut atau alat transportasi laut dari Mekah, dari Indonesia ke Mekah dan ke Madinah. Dan kalau di sini disebutkan menggunakan kapal melalui Pulau Pulau Sabang, alat itu. Sekarang nggak jarang. Tapi kalau ini apa namanya berjalan berangkat sendiri, beda lagi ceritanya. Mau bebas itu, pakai pesawat bisa, pakai kapal, pakai sepeda pun ada ya, banyak viral. Kemudian itu saja mungkin kelebihannya. Jadi kelebihan dibandingkan transportasi darat, transportasi laut lebih banyak membuat bagasinya lebih banyak, kemudian jangkauannya juga lebih luas. Oke, kita stop screen dulu ya. Nah, itulah tadi mungkin mengenai mengenai alat transportasi darat dan laut. Sekarang kita cek alat transportasi udara. Tapi mungkin ada pertanyaan, transportasi laut yang banyak kita jumpai itu kiranya itu adalah alat transportasi yang modern tadi ya. Coba kita cek dulu transportasi laut.
Oke. Oh, baik, mungkin bisa jadi referensi ya. Baik, bentar. Kita cari yang lain dulu. Sudah ya. Oke, baik, kita ke ini saja. Kita ke karena cukup sepertinya cukup untuk yang alat transportasi air atau alat transportasi laut. Karena kita ke alat transportasi udara. Oke, review satu-satu ya. Alat transportasi udara itu berarti kapal, pesawat ya. Oke, kita screen dulu. Baik, kali ini kita akan berbicara mengenai alat transportasi udara yang sering kita jumpai ya, sering kita temui. Terima kasih kepada kumparan berita hari ini dan kita lihat sama-sama saja alat transportasi udara yang sering kita temui. Oke, yang pertama adalah sebelum kita ke review satu-satu, kita lihat dulu alat transportasi itu apa, kita review lagi ya. Alat transportasi adalah sebuah benda bergerak yang digunakan untuk mengangkut baik barang maupun manusia. Jadi alat angkut baik barang maupun manusia. Kemudian digunakan untuk mengangkut alat transportasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Nah, sementara transportasi udara adalah sarana yang berfungsi memindahkan atau membawa barang maupun penumpang yang memanfaatkan udara sebagai media lintasnya. Kemajuan teknologi membuat jenis-jenis alat transportasi udara semakin beragam. Jenis-jenis alat transportasi udara dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan penggunaannya dan berdasarkan mesinnya. Oke, agar lebih memahami, kita lihat satu-satu. Yang pertama, jenis-jenis alat transportasi udara berdasarkan penggunaannya. Transportasi udara terbagi atas 4. Penggunaannya yang pertama apa? Yang pertama adalah pesawat penumpang sipil. Pesawat penumpang sipil. Sesuai dengan namanya, pesawat ini berfungsi mengangkut penumpang dari kalangan sipil alias non-militer. Transportasi udara ini memiliki kapasitas penumpang hingga mencapai 500 orang. Termasuk kita berarti masyarakat sipil, non-militer atau alias non-militer. Banyak merek nanti kita sebutkan ya. Kemudian pesawat eksperimental jenis transportasi udara ini merupakan pesawat dalam masa uji coba. Jenis transportasi udara ini biasanya mempunyai bentuk dan mesin yang berbeda dari pesawat pada umumnya. Oke. 3. Pesawat militer. Jenis transportasi udara ini biasa digunakan untuk kepentingan militer. Kemudian pesawat militer memiliki terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu pesawat tempur, kemudian pesawat intai,
dan pesawat tempur latih. Yang keempat adalah pesawat angkut. Pesawat angkut berfungsi untuk mengangkut barang. Pesawat ini kerap disebut dengan istilah pesawat kargo atau cargo yang bisa digunakan untuk kepentingan militer maupun sipil. Khusus untuk kepentingan militer, pesawat ini digunakan untuk mengangkut senjata dan kendaraan militer. Oke, next. Apa ini? Oke, ini adalah roket. Roket adalah alat transportasi udara. Masya Allah, roket. Oke, sip. Berdasarkan jenis mesinnya, jadi berdasarkan jenis penggunaannya ya. Berdasarkan jenis penggunaannya itu ya. Berdasarkan penggunaannya, dan yang ini adalah berdasarkan apa tadi? Mesinnya. Transportasi udara juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, piston. Piston apa? Piston adalah transportasi udara, saat ini memiliki kapasitas 3-8 orang. Pesawat ini lazim dipakai untuk penerbangan jarak dekat dan kepentingan khusus. Kepentingan khusus yang dimaksud seperti foto udara, penyemprotan udara, serta latihan penerbangan. Kemudian turbofan. Transportasi ini berbentuk pesawat jet dengan menggunakan turbofan sebagai mesin penggeraknya. Pesawat ini beroperasi dengan cara menghirup udara, lalu udara tersebut dipadatkan kompresor yang kemudian dibakar. Kemudian selanjutnya hasil pembakaran tersebut berfungsi memutar turbin bertekanan tinggi, lalu dikembangkan oleh turbin bertekanan rendah. Oke. Yang ketiga adalah turboprop. Jenis pesawat ini mempunyai kapasitas hingga 70 penumpang. Pesawat ini hanya dipakai untuk penerbangan maksimal selama 2-4 jam. Prinsip kerja pesawat ini mirip dengan turbofan. Yang membedakan adalah bahan bakar pada pesawat ini adalah oleh nikel. Kalau tadi apa? Pesawat tadi, yang turbofan tadi, itu ada 2 jenis, yaitu airlines dan jet eksekutif. Airlines digunakan sebagai kepentingan komersial, sementara jet eksekutif digunakan pelaku bisnis atau kalangan atas. Wow, berarti banyak sering artis mungkin ya, kemudian pejabat-pejabat atau orang-orang kaya itu pakai pesawat jenis turbofan ya. Apa tadi ini bahan bakar yang digunakan? Oke. Lanjut ya, kita yang keempat adalah roket. Transportasi ini sebagai pesawat luar angkasa. Pembawa pesawat ini biasanya berupa zat padat ataupun cair. Sebelum menjadi transportasi udara, roket terlebih dahulu digunakan sebagai senjata. Ya, pasti tadi ngiranya roket itu senjata ya. Tapi di sini adalah pesawat luar angkasa dan bahan bakarnya berupa zat padat maupun cair. Jadi bukan hanya sebagai senjata dulu senjata ya. Gitu. Ini sedikit hal yang perlu disampaikan mengenai kendaraan atau alat transportasi udara. Oke, sekarang kita rujuk aja mungkin alat transportasi udara yang sering kita jumpai di Indonesia. Oke, wow, banyak sekali ya. Penerbangan Indonesia. Coba kita sejenak menyimak, mungkin bisa menjadi bahan. Jadi ini deh.
Yang dulu pernah naik pesawat ini mungkin bisa ketahuan umurnya. Daftar nama 6 maskapai penerbangan Indonesia yang kini tinggal nama di Indonesia. Ini mau tidak mau merupakan salah satu yang dulu pernah digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kita lihat, ini adalah alat transportasi udara. Oke, yang pertama dari judulnya kita mengambil ini dari money.kompas.com. Terima kasih kompas.com. Batavia Air. Batavia Air. Oke, yang pertama itu ada Adab Air. Di masa jayanya perusahaan swasta ini sempat disebut-sebut sebagai maskapai penerbang berbiaya rendah, low cost carrier terbaik di Indonesia. Jangkauan rute maupun penambahan armada pesawatnya terbilang ekspansif sejak didirikan pada tahun 2002. Yang pernah naik Adab Air? Boleh komen di kolom chat ya. Namun, sebuah kecelakaan nahas membuat reputasi Adab Air langsung ambruk seketika. Kali itu pesawat Adab Air KL 457 di Jakarta Manado mengalami insiden kecelakaan di atas perairan Malaysia setelah hilang dari radar. Untuk penumpang dan awaknya begitu saja meninggal dunia. Kemudian ada juga Merpati Airlines. Saya tidak baca betul-betul ya. Oke, lanjut. Yang ketiga ada Batavia Air. Belum pernah juga saya naik Batavia Air. Kemudian Simpati Air. Apalagi yang ini. Coba kita lihat. Kita review dulu yang Simpati Air. Ini apa ini? Batavia Air mungkin pernah dengar kita ya. Batavia Air, Merpati Air. Merpati Air juga belum pernah. Belum pernah. Simpati Air itu adalah maskapai ini didirikan pada Desember 1968 tuh kan, dan beroperasi pada Maret 69, maksudnya 1969 dengan nama PT Simpati Air Transport. Maskapai ini melakukan ekspansi yang besar selama akhir 80-an hingga 90-an. Cukup ini ya, 30-an tahun berarti. Enggak, 70, 20 tahunan ya. Simpati Air pun suka melayani rute penerbangan berjadwal ke Singapura, Kuala Lumpur, dan Manila. Maskapai ini juga dikenal dengan pelayanannya yang prima. Luar biasa berarti pada zamannya ya. Namun Simpati kemudian bangkrut dan bertepatan dengan krisis moneter yang menghantam Indonesia pada tahun 98. Betul. Banyak kebangkrutan juga disebabkan kesalahan. Oke, Mandala Airlines. Pernah dengar ya, tapi belum pernah naik juga. Mandala Airlines. Oke. Buruk Indonesia Airlines. Dari namanya itu kayak dari Timur Tengah ya, Buruk. Maskapai ini didirikan pada tahun 1970 oleh Jerry Semendak. Maaf, ya, pengusaha yang menggeluti bisnis kayu. Borok mencapai puncak bisnisnya pada era 80-an. Pada tahun 95, Jerry Semendak wafat dan posisi digantikan oleh Dani Semendak yang melakukan rekonstruksi besar-besaran sejalan dengan ketatnya persaingan. Namun, upaya ini tak berhasil hingga tahun 2005 maskapai ini dinyatakan gagal. Oke. Itu dari beberapa kendaraan udara. Oke, sekarang kita review lagi mengenai
Baik. Di sini kita akan melihat alat transportasi udara terbaik. Wah, terbaik yang ada di Indonesia ya. Terbaik yang ada di Indonesia. Baik, kita review lagi. Kita berbicara tentang transportasi udara terus ya. Oke. Japan Airlines. Oke. Terima kasih kepada artikel penemo.com. Kemudian ini adalah 5 maskapai penerbangan terbaik Indonesia yang aman dan nyaman. Yang pertama, oke, 1 Garuda Indonesia. Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nomor 1 di Indonesia dengan pelayanan terbaik di kelasnya. Garuda Indonesia telah memenuhi standar keselamatan dunia yang dibuktikan dengan diterimanya penghargaan IATA, Operational Safety Audit, IOSA, dari IATA. Maskapai ini juga dinobatkan sebagai maskapai penerbangan paling tepat waktu di Asia. Sebanding dengan pelayanannya, harga tiket di Garuda Indonesia memang cukup mahal dibandingkan dengan maskapai lain dari Indonesia. Garuda Indonesia sangat tidak cocok untuk produk wisata yang memiliki target pasar menengah ke bawah. Gimana ya? Memang nggak mau memang Garuda Indonesia menjadi primadona untuk kenyamanan dan keamanan ya, dibanding dengan maskapai penerbangan yang lain. Apa ya? Dari ukuran, bentuk, ketepatan waktu, pelayanan maksimal benar. Luar biasa memang. Pernah naik pesawat Garuda Indonesia? Ya, pernah. Ini bisa berbicara lebih. Citylink ini kabarnya kan memang adiknya dari Garuda Indonesia. Itu kan menurutkan Citylink merupakan anak perusahaan dari Garuda Indonesia yang pertama kali mengudara pada tahun 2001. Keunggulan dari Citylink adalah harganya yang cukup terjangkau sehingga dapat dijangkau semua kalangan. Saat ini ada sekitar 15 pesawat dari Citylink dengan basis utama di Bandara Internasional Juanda. Citylink melayani rute perjalanan dari Jawa, Sumatera, hingga Nusa Tenggara. Ini artikel ditulis kapan ya? Sriwijaya Air. Beberapa tahun lalu, Sriwijaya Air secara resmi telah bergabung dengan Garuda Indonesia. Bersama dengan anak perusahaan yaitu 6 Air. Dibandingkan dengan maskapai lainnya, Sriwijaya Air memiliki standar keamanan paling baik. Yang keempat, Lion Air. Bagus juga. Kelima, Batik Air. Oke. Nah, itu aja, ada 5 kan. Kemudian kelima pesawat ini pernah saya tumpangi untuk perjalanan udara yang paling jauh ke Bali memang ya. Menggunakan Garuda Indonesia transit Bengkulu, Jakarta, Bali, dan sangat menyenangkan. Turun di Ngurah Rai Bali itu pada sore hari, kemudian disambut azan maghrib waktu itu ya, azan maghrib, dan lebih serunya lagi sebelum azan maghrib, dan lebih serunya lagi melewati jembatan melewati tol ya, melewati tol di atas laut, dan di kiri kanannya itu banyak pohon tembakau ya, boleh nggak ya? Nah, saya kepikiran untuk melihat lebih jauh pesawat tempur. Nah, coba kita lihat sama-sama pesawat tempur. Kita cari dulu ya, pesawat tempur. Atau oke, tadi pesawat terbaik di Indonesia. Sekarang kita lihat pesawat terbaik di dunia. Kan di Indonesia, di dunia lagi. Di dunia. Yang terbaru 2001. Baik. Kita lihat. Artikel ini diambil dari liputan6.com.
Oke, lain kali ya liputan6.com. Terima kasih. Oke, saya share screen dan ini dia. Yuk kita lihat satu-satu. Qatar Airways. Jadi maskapai penerbang terbaik di dunia 2021 versi e-dreams. Kita 6 ya, terima kasih kepada liputan. Oke, kenapa disebutkan Qatar Airways? Diakui atas kinerjanya selama pandemi global sebagai maskapai penerbangan terbaik dunia. Pengakuan ini diberikan oleh salah satu agen perjalanan online terbesar di Eropa, yaitu eDreams. Penghargaan tersebut didasarkan pada feedback dari lebih dari 61.000 pelanggan di 667 mencapai maskapai penerbangan yang memberikan nilai untuk kualitas layanan. Tidak hanya di pesawat, tetapi di setiap titik kontak pelanggan, termasuk pengembalian uang penerbangan, keandalan, fleksibilitas tiket, nilai uang, pengalaman, dan keselamatan secara keseluruhan, serta dilansir dari laman Arabians Rospes.aero Kamis 11 Maret 2021 kemarin. Qatar Airways menduduki peringkat teratas dengan skor 4 per 5 yang mencerminkan berbagai tindakan untuk mendukung pelanggan dan mitra dagang selama pandemi, terkecuali kebijakan pemesanan dan pengembalian uang yang paling fleksibel. Kalau mengenai duit ini luar biasa ya, tingkat kenyamanan yang paling utama, pun sedikit tetap menjadi kurang. Apa yang dikatakan oleh Chief Commercial Officer Qatar Airways, Terry Antinori, kami bersyukur dan sangat terhormat menerima penghargaan ini yang datang dari salah satu distributor penerbangan global terkemuka. Ini mencerminkan komitmen penuh Qatar Airways kepada pelanggan kami dan perdagangan sejak hari pertama pandemi. Masya Allah memang ya, kita selama pandemi ini memang tidak ada penerbangan sama sekali, misal gitu kan. Terus begitu ada penerbangan dan itu cukup menyulitkan dan banyak persyaratan khusus agar kita bisa melakukan perjalanan udara dengan menggunakan pesawat. Ini terbaik dunia. Kalau tadi terbaik di Indonesia. Oke. Penghargaan lain dari Qatar. Menawarkan Qatar Airways menawarkan lebih banyak tujuan daripada maskapai lain di kawasan Timur Tengah, mulai dari Afrika, Asia, Eropa, Amerika, semuanya lebih dari 130 tujuan dan terbang ke tujuan baru selama pandemi. Ia menyebutkan tujuan tersebut yaitu Abuja, Oka, Jangan lupa teman-teman untuk senantiasa kita dapat menghindari COVID dengan senantiasa menjaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker di mana saja berada. Luar biasa. Dan kita tutup dulu yang ini. Oke. Seperti janji saya tadi, kita akan review lagi mengenai pesawat apa? Pesawat ini ya. Pesawat tempur. Kita lihat pesawat tempur. Oke.
Kita lihat 5 jenis pesawat tempur. Oke, ini dia ya. 5 jenis pesawat tempur. Wow, dari bodinya itu luar biasa. Mantap. Keren. Ditambah lagi background awan hitamnya itu jadi ganas. 5 pesawat tempur paling canggih di dunia, salah satunya milik Indonesia. Kita lihat ya teman-teman. Ada yang pernah melihat atau menyaksikan pesawat tempur yang sedang terbang secara langsung? Saya rasa belum. Pesawat tempur merupakan salah satu aset militer yang penting bagi negara. Hal ini digunakan untuk menjaga pertahanan negara di udara. Karena itu, TNI Angkatan Udara seringkali melakukan pelatihan penerbangan pesawat tempur. Nah, selain pelatihan, tujuan dilakukan penerbangan pesawat tempur adalah untuk patroli di udara. Karena sangat bersifat penting, negara di dunia tentu berlomba-lomba untuk mendapatkan pesawat tempur terbaik dengan teknologi tercanggih. Nah, inilah jenis pesawat tempur apa yang dinobatkan paling canggih. Kita lihat yang pertama adalah Lockheed Martin F-35 Lightning. Wow, coba lihat dulu. Saya kalau lihat pesawat ini luar biasa, terlihat kecil ya. Kalau kecil itu pakai mainannya pesawat, mobil-mobilan memang ya. Mobil-mobilan itu mobilan tidak sama bangkre jadi pakai truk ya. Truk kemudian angkut batu-batuan. Nah, kalau pesawat-pesawat itu memang Garuda Indonesia jadi primadona ya. Nah, ini adalah pesawat tempur terbaik yang pertama. Lockheed Martin F-35 Lightning 2. Kokoh ya. Kita review. Terima kasih gambarnya. Nah, pesawat ini adalah pesawat tempur supersonik berkursi tunggal. Wow. Kursi tunggal dan bermesin tunggal yang dapat melakukan banyak fungsi. Saya tidak tahu maksudnya. Kursi tunggal dan mesin tunggal. Kursi satu dan mesin satu berarti. Tidak ada penumpang lain. Tidak ada mesin-mesin lain di sini. Jadi bodinya ini mungkin begini ya. Kalau mungkin sering kita lihat di layar kaca, mungkin di mana video atau YouTube yang lain itu, ya penumpang cuma satu di sini. Di sini mesin semua. Dan fungsinya yang lain kita belum dapat info lebih lanjut sini. Oke, yang kedua adalah Boeing F-22 Raptor. Kita lihat dulu. Wow, Masya Allah. Keren, keren, keren. Ini berada di mana ya? Disebut dia. Wah, keren pokoknya asli. Nah, pesawat ini dilengkapi peralatan untuk serangan darat, alat elektronik, radar yang canggih, dan sinyal intelijen. Wow. Kecepatan Boeing F-22 Raptor juga sangat luar biasa, yakni mencapai 2.414 km per jam. Tiga, Chengdu J-20. Wow, mantap. Lagi meluncur. Ini menukik ya. Ini baru tinggal landas tadi ya. Luar biasa. Oke, kita baca. Merupakan pesawat tempur prototipe generasi kelima yang memiliki twin mesin atau mesin ganda yang dikembangkan oleh Chengdu Aircraft Industry Group. Wow, sekali lagi kita lihat. Keren, 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 keren. Mantap, luar biasa. Oke, yang keempat, Sukhoi. Kalau dulu kita masih kecil ya, sering kita dengar Sukhoi Su-57. Jangan-jangan ini adalah milik Indonesia. Astagfirullah, Sukhoi itu Indonesia maksudnya. Merupakan pesawat tempur kelima yang dikembangkan oleh Sukhoi OKB untuk Angkatan Darat Udara Rusia. Pesawat ini dilengkapi peralatan yang canggih untuk menjaga pertahanan udara dan mencegah serangan datang. Lalu masih kecil dulu sering mendengar berita-berita ini pertempuran. Tapi sekarang pun kita sering dengar ya. Dan kita berdoa agar terjadi apa namanya
agar damai selalu semuanya kita, gitu ya. Selalu tanpa ada pertikaian lagi. Oke, yang kelima, F-16 Fighting Falcon. Falcon. Oke, ini apa ini? Oh, ini lagi mau berangkat. Ini tadi pembukanya. Sepertinya. Oke, terima kasih sosok Great ID ya F-16 Net Collection. Indonesia memiliki 36 F-16 Fighting Falcon yang terdiri dari 3 tipe, yakni 1 F-16A Block 15 OCU 82, F-16B Block 15 OCU 42, dan F-16CD Block 521C, maaf, 52 ID 242. Masya Allah. Pesawat ini telah digunakan untuk melindungi NKRI sejak tahun 1989. Berarti kalau sekarang 1989, sekarang 2021. Sudah berapa tahun dong? Kita kurangkan aja 2021 dikurang 1989. 32 tahun. Ya, bisa menjadi pertimbangan mungkin apakah bisa diperpanjang lagi penggunaannya atau enggak. Kalau alat pesawat kita lakukan pertahanan di setiap negara di dunia ini aman, khususnya Indonesia juga. Kemudian kita mendoakan agar tidak ada lagi pertikaian, kan begitu bahasanya, dan kita semuanya menjadi aman dan damai sentosa. Oke. Nah, itulah tadi review kita ada di part 2 ini mengenai mengenai pesawat transportasi udara khususnya di sini ya. Dan kita juga melihat yang pertama tadi kita mengulang transportasi darat, air dan juga air, alat transportasi darat, transportasi laut dan udara. Baik. Di part 2 ini mungkin tersisa beberapa waktu agar lebih cermat kita mengulas lagi beberapa hal. Sebenarnya saya tertarik untuk melihat kereta api. Kita lihat kereta api ya. Karena di Bengkulu itu tidak ada kereta api. Oke, kita lihat review kereta api ya. Apa saja yang ada di kereta api? Ada yang ada di kereta api. Oke. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan info yang bagus ya. Oke. Kita lihat sejarahnya aja ya. Kita lihat sejarah kereta api ya. Kita akan lihat di situs resmi PT Kereta Api. Oke, baik. Saya share screen ya. Dan ini menjadi highlight terakhir untuk part 2. Oke. Sekilas tentang KAI atau apa KAI? Kereta Api Indonesia, begitu ya. Sejarah perkereta-apian. Sejarah perkereta-apian Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang atau Solo Jogja di desa Kemujen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.E. J. Baron Slot van de Belle pada tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta, Namlos, Vantoolschap, Nederlandse Indies, Penges, apa itu, oke? NPNISM menggunakan lebar sepur 1435 mm itu milimeter ya. Sebentar. Sepur. Jadi masih kecil dulu sering sekali dengar kata-kata sepur. Jadi sepur itu kereta api. Sering di Palembang ya, Palembang di Bengkulu belum Palembang.
Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui SS pada tanggal 8 April 75. Rute pertama SS mengikuti Surabaya, Pasuruan, Malang. Keberhasilan NISM atau tadi yang disebutkan di bawah ya, memang di atas, Nederland, Indian Chain, Spongweb, dan Matocempich, begitu tadi ya. Oke, SDS, kemudian OJS, PSSM, Kediri, apa lagi nih? KSM, PBSM, kemudian apa lagi? MSN, MS, saya takut menyebutkan salah nanti. Med SM, dan satu lagi adalah dari Sporweb Matchompich, begitu ya. Matchompich, DSM. Oke, menarik. Saya mau lihat bagian-bagian dari jadi periode 64 perusahaannya ini ya, dasar hukumnya nggak tahu. Oke, ini. Kemudian kita lihat lagi. Oke, stop dulu, stop. Saya tadi mau mencari bagian-bagian dari ini ya. Dan nah ini maksudnya bagian-bagian kereta api. Oke, satu lokomotif. Nah, yang disebut dengan lokomotif itu ini ya, bagian depan, penariknya. Ini lokomotif uap. Kemudian ini lokomotif tenaga listrik atau diesel, beda ya. Yang ini uap. Tuh, ini diesel atau listrik. Kemudian gerbong pengangkut. Jadi bilang gerbong pengangkut itu kayak box-box ini ya. Benar nggak sih? Benar ya. Jadi kalau salah nanti bisa di komen di bawah diperbaiki. Pak Konektor, Pak Masinis, Bang Feby. Gerbong penumpang. Oh, salah ya. Oh, ini gerbong oh ya, betul-betul. Betul, box-box ini, tapi yang ini gerbong itu bedanya adalah gerbong pengangkut kayaknya. Oke, kita jadi ada gerbong yang dipakai untuk mengangkut barang di kereta api. Box, betul ya. Gerbong box merupakan jenis gerbong angkutan yang paling umum dengan model yang tertutup, betul. Gerbong terbuka atas adalah gerbong angkutan tanpa atap yang memiliki bukaan bawah untuk bongkar muat barang seperti batu bara. Oh iya ya, bisa dibayangkan. Sedangkan gerbong tertutup digunakan untuk bawa barang seperti biji-bijian dan yang perlu dilindungi. Gerbang flat desain untuk untuk membawa peti kemas yang ditransfer dari semi truk dan jenis lain dari gerbong angkutan termasuk gerbong pendingin, tanker, bulker, dan autorek. Oke, yang ketiga adalah gerbong penumpang. Nah, ini dia. KA Kalijaga. Oke. Yang ini, kereta penumpang didesain untuk mengangkut orang jarak jauh maupun perjalanan singkat. Perjalanan kereta api pernah menjadi modal utama perjalanan di seluruh negeri. Tapi kini mulai mundur dan diambil alih perjalanan udara oleh pesawat sebagai transportasi antar negara atau umum. Ini pernah diciptakan. Oke, ini tadi gerbong angkutan barang, ini gerbong angkutan manusia, gerbong penumpang. Oke, yang empat, kobase atau flashing. Yang mana ya? Rear end device. Oh, istilah dari gerbong tukang rem.
yaitu gerbong yang biasa terletak setelah gerbong terakhir di hampir setiap kereta. Oh, jadi gerbong terakhir di setiap kereta ini bagian ya. Jadi paling ekor. Nah, ini digunakan untuk melindungi kru yang sering harus turun bagian belakang karena untuk beralih atau melindungi kereta dari perampok juga dihentikan. Oh, ada ya? Masya Allah. Itu tujuannya. Di tahun 80, teknologi sudah maju dan progres sudah tidak digunakan lagi untuk keselamatan. Hingga digunakan untuk menggantikan itu. Oke. Itu di bagian kereta yang mungkin banyak orang tidak tahu. Paling tidak ada 3 tadi, ada 4, ada 4. Ada 4 tadi. Yang tidak tahu. Oke, sekarang kita stop dulu. Yang lebih menarik adalah sepertinya ya, walaupun kita sering naik pesawat, apa-apa saja yang ada di pesawat mungkin jarang kita ketahui secara detail. Coba sekarang kita review bagian-bagian pesawat. Ya, A. Penting nggak ya bagian-bagian pesawat? Nggak perlu ya. Nih, bolehlah. 5 bagian penting pesawat. Di akhir part 2 ini, saya ingin mengajak kita review bersama-sama. Wajib tahu ini 5 bagian pesawat. Oke. Apa saja? Wah, di sini saya teringat Ngurah Rai Bali. Terminal 3 ya. Oke, yang pertama adalah badan pesawat, teman-teman. Badan pesawat disebut juga dengan fuselage. Badan pesawat ya. Yang diduduki di kabin sehingga barang disimpan semua terjaga. Oke. Kemudian wing atau sayap. Oke. Kedua sayap. Yang ketiga adalah tail atau ekor pesawat. Ini disebut ekor ya. Itu lihat jendelanya. 9 jendela, 1 pintu ya. Dreamlines. Oke. Selanjutnya apa lagi? Cockpit. Ini saya pernah pengalaman mau foto bareng sama pilotnya ya. Karena beberapa teman memberikan tantangan, bisa nggak? Berani nggak? Apa namanya? Foto bareng pilotnya. Kita coba, tapi gagal. Pramugarinya waktu itu mengizinkan, tapi mungkin bahasa mereka menolak. Ditunggu sebentar ya, lagi sibuk. Tapi kali memang sibuk ya, kita nggak tahu jam mereka. Oke, ini kopilot ya. Ini dari kopilot landing gear, roda pesawat. Nah, rodanya itu ada 3 tempat. Ya. Di tengah ada 2, di depan ada 1. Di belakang ada? Nggak ada. Ya. Ini yang terakhir. Oke, alhamdulillah. Baik, teman-teman. Itulah tadi yang dapat kita review kali ini mengenai transportasi darat, laut, dan air, atau transportasi darat, air, udara. Di part 2 ini lebih banyak lagi kita mengetahui langsung dan melihat secara langsung dari berbagai situs resmi sumber yang terpercaya, sehingga kita dapat melihat langsung apa yang perlu kita ketahui dan menjadi pemahaman kita bersama. Semoga apa yang disampaikan ini mendapatkan pencerahan dan memberikan sebuah hal positif untuk kita ketahui bersama. Silakan untuk melayangkan beberapa pertanyaan di kolom chat, apa saja bebas, mulai dari alat fungsi dan sebagainya. Mungkin bisa diskusi lebih lanjut, dan doakan channel ini nanti akan berkembang lebih baik untuk mengulas beberapa hal tentang alat-alat transportasi begitu.
dan lebih intensnya lagi nanti mungkin mereview sebuah perjalanan, dan itu sebuah momen yang tidak pernah akan kita lupakan. Misalnya jalan-jalan kemana begitu, menggunakan kendaraan apa, itu menjadi apa namanya, topik utama dan menjadi bahan yang penting untuk diabadikan dalam sebuah video, dan isinya ini nanti seputar itu ya. Masih ada waktu sebenarnya, ada sekitar beberapa menit lagi. Tidak menutup kemungkinan juga nanti ada review-review khusus dari channel. Sekali lagi mohon doanya untuk perkembangan channel ini agar dapat berkembang dengan baik dan dapat memberikan sekitar positif bagi berbagai pihak. Rasanya begitu ya. Sekali lagi apa yang saya sampaikan benar-benar bermanfaat, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah hal yang baik untuk kita bersama. Oke, kita lihat sekali lagi. Ya. Oke, baik. Nah, ini adalah presiden pertama Indonesia dengan sepeda ontelnya. Di Bengkulu ada sepeda ontel di rumah beliau yang beralamat di Jalan Soekarno. Karena ada rumah Soekarno, kemudian ada apa namanya, ontel beliau diletakkan di dalam sebuah lemari kaca ya, sangat antik sekali. Dan ini adalah salah satu dari alat transportasi zaman dahulu, teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon doanya dan dukungannya sepenuhnya dari channel ini agar dapat berkembang dan memberikan sesuatu yang positif. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.